Tema bagi kita hari ini pendidikan Kristen sebagai proses belajar dan berbagi. Kalau kita ikuti dengan seksama Bapak Mama Bapak Saudara semua, bagian kisah para rasul ini bagian yang menceritakan dan mengkisahkan tentang perjalanan para rasul-rasul Allah di dalam tugas pewartaan menindaklanjuti amanah agung. Seperti dalam Matius 28 ayat 18 sampai yang ke-20, dan juga seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, ya, bahwa pergilah dan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Lalu di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 itu dikatakan kamu adalah saksi-saksiku. Jadi siapa saksi-saksi Tuhan? Rasul-rasul, orang-orang yang telah diperlengkapi, yang telah diberi otoritas ilahi bagi mereka. Kamu adalah saksi-saksiku mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kisah para rasul ini dimulai dari peristiwa Pentakosta. Yesus bilang tinggallah di Yerusalem sampai kamu diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Ya, dengan kuasa Roh Kudus itu akan memberdayakan mereka, memampukan mereka, memberanikan mereka untuk bersaksi. Tapi kalau kita baca dengan seksama Papa Mama pasca keturunan Roh Kudus itu, murid-murid masih ada di seputaran Yerusalem. Tetapi kalau kita baca pasal 7 bagian terakhir, ketika Stefanus dibunuh itu, saudara-saudara, ya, dalam dia menyatakan tentang Injil kebenaran Allah, dia mengalami kematian, mati syahid. Ya, ini membuat murid-murid kemudian terpencar, begitu. Jadi dari satu benih yang mati ini kemudian membuat pertumbuhan rohani secara luar biasa, multiplikasi, pelipat gandaan begitu luar biasa. Karena murid-murid tersebar, masing-masing keluar dari Yerusalem karena mengalami penganiayaan yang bukan main-main gila waktu itu. Jadi Kisah Para Rasul bukan hanya bercerita tentang bagaimana pekerjaan pelayanan para rasul, tetapi juga menceritakan tentang dinamika yang mereka alami, tentang pergumulan yang mereka alami. Waktu itu mereka masih sekelompok kecil dan ditugaskan untuk mewartakan satu Injil kebenaran yang radikal, dan konsekuensinya mereka akan mengalami penganiayaan, mereka mengalami penolakan, dan bahkan seperti yang dialami oleh Stefanus. Pasal 8 ayat 1b itu sudah menjelaskan bahwa mereka mengalami penganiayaan yang hebat, dan karena itu mereka semua rasul-rasul itu tersebar ke seluruh daerah Yudea. Jadi tadi masih di Yerusalem, kamu saksiku mulai dari Yerusalem, kemudian dari matinya Stefanus mulai terjadi pemenuhan nubuatan itu, tersebar ke seluruh Yudea, lalu Samaria, dan pada akhirnya nanti sampai ke kita, Papa Mama. Ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita hari ini khususnya pasal 8 mulai dari ayat 4 sampai seterusnya, ya, ini menjelaskan tentang kisah perjalanan dari seorang yang bernama Filipus di dalam tugas pekabaran ini. Jadi semua orang yang diutus Tuhan, semua orang yang dipanggil Tuhan untuk mengerjakan misinya, Tuhan pasti perlengkapi dia dengan kuasa. Amin. Teman-teman, para pelayan, kau yakin itu kok? Ada kuasa Tuhan. Matius 28 ayat 20 dia bilang, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai ke akhir zaman. Kalau dia bersujanji begitu, kotong khawatir apalah. Disujanji begitu, kotong takut apalah. Ya. Dia bilang rambut di kepalamu terhitung semua. Tidak akan ada satu pun yang jatuh dari kepalamu tanpa diketahui oleh Bapa di surga. Terus kalau disujanji begitu, takut apa? Dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-40 ini ada 3 hal yang mau dijelaskan kepada kita tentang pekerjaan Stefanus, khususnya pekerjaan-pekerjaannya yang luar biasa. Yang pertama, saudara-saudara, dia melakukan pekerjaan mulai dari Samaria. Ya, jadi ketika orang dikatakan tersebar ke seluruh Yudea, Samaria, Filipus ini ada di Samaria, di salah satu kota di Samaria. Dia melakukan banyak mujizat, ada dampak dari pelayanannya. Ya. Pemberitaannya diterima dengan baik, ayat 5 dan sampai ayat yang ke-8 itu. Kemudian kita lanjut ke ayat 14 itu,
Tuhan ganti dia dengan Yohanes dan Petrus. Karena Tuhan mau pakai lagi Filipus ke tempat yang lain lagi. Ya. Dan tempat kedua yang menjadi tempat pelayanan Filipus yang kita baca hari ini ayat 26 itu di Gaza. Lalu yang ketiga yang terakhir itu di Ashdod dan sampai ke Kaisarea. Ashdod itu salah satu wilayah selatan dari Israel. Sekarang ini menjadi salah satu pelabuhan terbesar yang kemarin menjadi salah satu titik yang diserang oleh kelompok Houthi itu. Jadi kita lihat bahwa betapa Tuhan ketika dia pilih orang ya akan terlengkapi secara luar biasa. Dan ada kuasa Allah yang menyertai dia. Filipus dibawa dengan begitu luar biasa. Tiba-tiba ada di berbagai tempat di dalam perkenanan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ayat 26 sampai ayat yang ke-40 ini menjelaskan atau mengisahkan kepada saya dan saudara tentang perjumpaan Filipus, sang Rasul Allah, dengan sida-sida dari Ethiopia. Sida-sida dari Ethiopia ini, saudara-saudara, dia memang tidak dijelaskan di nama siapa. Dia ini orang Yahudi atau bukan orang Yahudi. Tetapi yang jelas bahwa dia sementara melakukan perjalanan ibadah. Baca ini saya kotong kalau seksama, kotong lihat di predikat, di pangkat, di level, di pembadan. Kok masih pikir ibadah? Masih sempat-sempat mau pikir ibadah. Padahal jarak Ethiopia datang ke Yerusalem itu 2.500 km. Jaraknya bukan main-main. Tapi masih pikir mau ibadah. Ibadah di mana? Di Yerusalem. Harusnya kita lebih setia lagi, saudara-saudara. Gereja deka-deka begini, kotong son kepala sakit. Ya. Ibadah rumah tangga hanya di sekeliling kita. Kita tidak kepala sakit. Ini seorang pejabat. Bukan pejabat ece-ece. Ini bendahara negara Ethiopia. Tapi masih pikir untuk melakukan perjalanan ibadah. Masih rindu cari Tuhan. Ya. Kalau kita pelajari kitab Mazmur, Papa Mama, saudara-saudara, ayat pasal 63 itu dia bilang begini, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus. Masih sempat-sempat seorang pejabat berpikir tentang itu, rela berkorban untuk mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Tuhan pakai Filipus, saudara-saudara, untuk ketemu dengan ini orang, sida-sida dari Ethiopia. Yang walaupun dalam bacaan kita hari ini, Papa Mama, Bapak Saudara, dia baca firman Tuhan, tapi dia tidak mengerti. Tapi dia mau baca terus. Baca terus. Ya. Kalau dalam perjalanan, ini kira-kira potong bikin apa? Misalnya naik travel. Ini kan ceritanya naik kereta. Lalu dia bos. Soalnya mungkin dia pegang kuda kok begini. Soalnya mungkin. Dia duduk di belakang dan di dalam tempat yang nyaman. Kira-kira kalau kotong dalam perjalanan, kotong bikin apa? Kotong mau misalnya mau pi osao, pi soe misalnya. Belum apa kotong lihat apa Indomaret dong kotong superente. Beli gula-gula nah, beli kacang nah, beli roti nah, supaya jalan hanya punya sah. Nah, kalau sonde jalan nah, hanya baca WhatsApp sah. Sayang besok sampai di sini. Bab mam sudah di tengah jalan. Atau baca apa? Atau bikin apa? Yang luar biasa, dia membaca firman Tuhan, dia mencari kehendak Tuhan itu tidak kenal waktu, dimanapun, setiap saat. Ini seorang pejabat negara yang harus berpikir, ini pulang nih bakal mengatur uang, belanja anggaran ini seperti apa ya? Dia harusnya berpikir lebih utama di situ. Ya? Seperti banyak orang pejabat sekarang, pokoknya sibuk, alasan sibuk. Tapi ini pejabat pembesar negara. Ya. Kotong baru pejabat kecil, saya kotong sebut putar dengan Tuhan. Ini pejabat negara, bendahara, salah satu orang kunci di keberhasilan negara itu. Tapi di tengah jalan itu, sementara jalan dibaca terus. Ada kerinduan untuk terus mengenal Tuhan, mengenal kehendak Tuhan. Ya. Nah ini yang Tuhan bawa Filipus untuk ketemu dengan orang ini dan menjelaskan kepada dia tentang makna dari firman yang dia bacakan itu, saudara-saudara, dan kemudian berdampak kepada pengakuan dia percaya
dia memberi diri dibaptis dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ada dampak di situ. Ya. Nah, dari kisah ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, saudara-saudara, kita belajar tentang ketaatan dan kesetiaan. Ya, dari siapa? Yang pertama kita belajar dari Filipus. Filipus ini taat, setia. Ya, dikatakan dalam bacaan kita ayat yang ke-26 itu, kemudian berkatalah malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan sunyi. Ini visi dari Tuhan, petunjuk dari Tuhan melalui malaikat Tuhan. Lalu apa yang bisa membuat supaya kita bisa melihat bahwa ada ketaatan dan kesetiaan dari Filipus? Ketika di ayat yang ke-27, perhatikan satu kata saya potong di situ. Lalu berangkatlah Filipus. Kalau kata lalu ini berarti dia tidak terputar lagi. Dengar jalan. Segera dia tindak lanjuti. Ya. Bukan dengar habis bilang sabar dong. B masih